Oke guys, welcome back dan with me Jeremy Sangkoso, dan kali ini kita bakalan review web yang aku buat beberapa hari ini. Dan di sini tugasnya adalah untuk ngebuat halaman produk yang kemarin kita buat itu, yang agak card sama home agak produk itu kurang lebihnya. Nah sekarang disuruh bikin pakai routing, sistem routing, jadi agak halaman home, produk sama card routingnya. Nah terus disuruh tambahin scalingnya Tailwind sama Heger, pada Heger dan card produk. Terus juga pakai Shark CNUI bahkan untuk navigasi antar halaman. Lalu tambahkan dynamic group untuk produk detail dan tampilkan informasi detail produk dynamic groupnya ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Oke, ini kemarin aku buat ini, aku gak tambahin semua agak home about produknya, sebenarnya masih sama aja kayak kemarin. Kalau kalian lihat ini produk yang kemarin ini, cuma tampilannya aku gak ubah lagi supaya lebih bagus dibanding kemarin, jadi lebih cerah lah ya. Ini juga about nih. Nah, sekarang kita cek dulu apakah masih fungsinya jalan. Nah, kalau kita klik sini, nah munculnya di sini nih. Bukan yang kayak kemarin, kalau kemarin kan ngambang, kalau di sini sekarang seperti ini. Kita bisa hapus, nah kita bisa hapus dia, kaktus empty. Fungsinya jalan seperti kemarin, terus yang kemarin juga kan ada combo searching, aku masukin juga kemari, fungsinya misalkan aku mau nyari Monga, tuh. Nah, kenapa dia agak login dikit, karena emang kita sengaja supaya kasih use key bounce yang kemarin itu. Jadi inputannya nggak berkali-kali. Jadi kesimpulan di sini juga agak logging dianya. Itu guys. Di set time out lah ya. Set time outnya bangsa 1 menit 1 second kurang lebihnya gitu. Nah silakannya di sini agak home buat ambilin slider. Nah ini slider ini juga aku ambil dari si Shark UI. Terus di sini juga ada yang namanya kemarin tuh yang di sketsaku akhir aku kan bikin pakai si Tailwind di web profile yang aku upload ke Vercel. Ini sama nih tuh, ini juga sama. Aku cuma comok-comok template-nya aja, comok-comok si HTML-nya aja. Soalnya kan kalau Tailwind kan HTML-nya aku sama si CSS. Jadi kelas, jadi enak ngambilnya. Nyomoknya gampang. Kalau misalnya di CSS kan yang di copy cycle CSS native lah. Nyomoknya susah. Jika ambil halaman HTML rusak pasti. Itu harus lihat juga. Oh CSS-nya yang mana nih yang nyambung nih. Itu susah. Kalau buat nyomok gitu. Kalau ini gampang. Buat nyomok-nyomoknya. Ini untuk slider. Ini juga untuk about. Ini about yang pertemuan awal-awal. Jika laki yang gamuis ini awal-awal nih. Yang about ini pakai produk. Nah, terus ini kartis empty. Kurang lebihnya gitu aja. Yang susah sih kita punya yang namanya komponen card yang kita ambil dari susah banget ngomongnya. Shark UI. Gimana sih tulisannya? Shark CNUI. Nah, di sini dia punya scale default gitu. Jadi kalau misalkan kita salah ganti, dia berangkatkan si ikunya. Kayak di contoh video tutorial yang aku dapat, itu juga sama. Itu makernya juga berangkatkan di bagian cardnya ini pas nge-scaling di CNUI-nya. Soalnya emang kadang benar-benar harus dibongkar abis gitu di bagian si default aslinya. Masalahnya selalu sih di default scalingnya itu yang kita bengkok. Kalau default scalingnya gagal ya udah kita gagal semua scalingnya gitu guys. Jadi agak susah. Jadi sebenarnya sih kalau aku boleh saran, lebih baik untuk ngambil misalnya komponen-komponen yang kecil aja. Kalau ini kan komponen card kan komponen besar nih. Ini aku nggak terlalu nyaranin buat ngambil satu komponen yang besar ini. Kayak misalkan ini juga, ini kan navbar kan juga ada nih komponen besar namanya navbar. Ini aku ngambil navbar dari CNUI juga. Ini aku nggak saranin, kenapa? Soalnya scale defaultnya ini susah buat di maintenance.
buat keraping lah. Jadi lebih enakan ambil yang kecil-kecil. Misalnya kalau kita buku ngakbar, ya udah kita ambil tombolnya aja. Ambil tombol terus bikin sendiri ngakbarnya. Terus kita ini juga untuk card, ya udah ambil aja tombolnya. Kurang lebih gitu. Terus untuk input kan agak formku. Form juga gua kesediain tuh. Formnya di dalam card gitu jadi. Tapi kan kita bukunya cuma input doang. Ya udah kita ambil aja input sama kita ambil yang namanya apa namanya? Input sama buat ikut teksnya gue label. Kita ambil itu aja, nggak usah ambil kontainernya gitu. Kita ambil bagian kecil-kecilnya aja, jadi lebih enak buat dikerjain. Itu guys. Kurang lebihnya itu kesulitan aku alamin selama pakai Shark.jn UI. Aku nggak terbiasa pakai komponen masalahnya. Aku pakainya utility itu lebih nyaman, meskipun agak lama sih. Kurang lebihnya gitu. Oke, ini kita langsung ke codingannya aja ya guys ya. Nah, di sini kurang lebihnya kita bisa baca lagi coba. Implementasikan Rooking Home Product Card. Nah, di sini Rooking Home Product Card. Oh ya, aku pakai bank ya. Aku ganti migrasi dari Yarn ke bank. Jadi lebih enak aja, lebih cepat lagi malahan. Kalau lebih gitu, soalnya Yarn udah ketinggalan juga soalnya. Kan Yarn kan ada versi 2 aku. Aku pakai versi 1 yang versi yang lama itu. Kalau versi 2 installasinya susah. Jadi mogulnya hilang. Masalahnya aku bukan nggak mogul kalau misalkan mau migrasi ke npm atau ke ya npm pasti kan ini project kan aku sebar di GitHub gitu. Misalnya aku mau pakai lagi gitu misalnya dari GitHub, masa iya aku harus ambil mogulnya lagi gitu. Mogul kan nggak ada kalau yang versi baru gitu. Jadi aku mau pusing nggak pakai bank aja. Tetap tapi dia nggak pakai mogul gitu. Nah untuk ini juga lagi kita balik lagi ke sini. Kita bakalan main dengan namanya Rooker. Di sini kita ada browser Rooker sama root. Nah di sini kayak sebelumnya di video awal, di video pertama. Nah di sini juga sama. Bedanya adalah akhbarnya kita bungkus ke dalam satu komponen tertentu. Akhbarnya kita bungkus ke dalam satu komponen khusus. Di sini molekul akhbar. Jadi nggak ngumpuk di sini. Terus rootnya juga sama, kayak tadi aja. Bedanya cuma aku kan ngasih spec sama ngasih fungsi lah kemari. Buat operator misalnya kalau di product aku butuh yang namanya handle add nih buat tombol add-nya. Biar bisa dia nambahin produk berkeranjang gitu. Terus ini produk nih buat tampilan daftar produk, isi produknya apa aja gitu. Kurang lebihnya gitu. Ini juga sama, produk file, gak perlu tombolnya sama isi produknya. Kalau card nih, produk yang udah filter. Yang udah filter, masuk keranjang gitu. Value-nya false sih, kesilakannya gitu. Nah, ini handle app juga gak perlu. Root tag-nya untuk semua. Nah, ini not found. Aku ya. Misalnya jika home udah kan tadi, blog juga udah. Terus untuk produk, yang di produknya kita bisa searching kayak tadi barusan sama aja. Nah, di sini kita bisa klik. Jika klik di sini muncul di bagian card, kita bisa buang di sini. Dan kita juga bisa klik di sini kan kita ngampilin namanya ke file-nya. Kita bisa nambahin juga di sini. Kita bisa nambahin tuh, otomatis sudah masuk. Jadi kita tanpa harus close lagi, tombolnya udah tersedia gitu. Jadi lebih gampang lah. Otomatis sudah tersedia tombolnya. Nah, di sini udah semua. Sekarang tambahkan scaling pada header dan card product. Scalingnya Calwing ya. Nah ini Calwing juga aku pakai yang header sama card product ini udah aku semua pakai Calwing. Semuanya nggak ada yang JS lagi. Shark.jn UI ini untuk navigasi kan angka halaman. Nah ini navigasi aku pakai Shark.jn UI. Nih. Kalau aku import segini banyak, ya aku pakainya kayak gini. Jadi ini navigasi menu bungkusannya. Nah di dalam si navbar ini nih, yang navbar komponen lah. Aku kasih lagi style, kasih class name di sini. Itu lucu sih. Aku
si class name-nya di dalam si komponennya. Jadi masalahnya komponennya aja udah ada scale-nya, terus aku ngimpah, aku override si scale-nya. Kan lucu ya, jadinya nambah berat gitu. Untuk apa aku punya komponen kalau ujung-ujungnya aku timpa juga scale-nya. Jadi useless akhirnya si scale di dalam komponennya punya section UI ini akhirnya itu. Nah di sini untuk link card-nya kemana itu juga ya KM. Intinya aku pakai di navbar karena aku pakai buat kompol. Misalnya kompol untuk ini import enggak. Aku pakai buat kombolnya di enggak di sini. Nah ini dia belakang. Jadi semua belakang aku ganti sama punyanya Shark.js UI. Lebih praktis jadinya. Nggak usah nge-spell combo satu-satu. Ini tinggal variannya ke script selesai gitu. Lebih enak ya istilahnya. Untuk yang kecil-kecil pakai Shark.js UI enak. Mudah sekali. Tapi kalau yang besar-besar, combo yang besar-besar kayak card, kayak navbar, wah kayaknya jangan gabah deh. Nanti dulu kayaknya. Itu. Terus ini kan aku pakai app ini kenapa ya, karena aku gak instalasi di bagian si konfliknya nih. Tuh, tagnya aku tambahin. Nih. Jadi lebih enak buat maintenance-nya. Kurang lebih gitu. Apalagi kayak nge-micro untuk produk kekal dan tampilan informasi kekal produk. Nah, kayak nge-micro balik lagi ke app-nya. Nah, di app-nya ini kayak nge-micro-nya misalnya gini, ini kan produk nih. Nah, isi produk ini kan ada produk ID, ya udah, ini produk kekal yang ini nih. Oh. Udah, itu aja. Sama card-nya, enggak dong. Nah, ini produknya, produk ID di dalamnya punya si produk tuh, dibungkus sama dia. Harusnya langsung di-close kan. Kalau ini dia dibuka. Aku nggak ada close-nya, jadi dia bisa ngebungkus si kayak nomor grupnya ini. Itulah intinya. Lagi sengaja aku taruh navigasinya di depan. Kenapa aku naruh navigasinya di depan? Supaya dia bisa nerima ini. Nerima si apa namanya? Si isian card-nya ini. Buat apa? Buat ini, buat nampilin angkanya gak berapa sih yang itu. Nggak mungkin aku taruh di saku-saku di dalam sini. Kalau gue aku agak bodoh sih. Kenapa? Aku taruh di dalam saku-saku. Misalnya di dalam halaman about aku taruh navbarnya, di dalam halaman home aku taruh navbarnya. Ya hancur. Kalau misalkan nggak ada yang namanya prop sih aman. Tapi kalau nggak namanya prop ya udah hancur, harus oper satu-satu propnya. Jadi repot tuh guys. Kurang lebihnya gitu. Jadi kalau saran kayak aku ya navbarnya ke depan. Soalnya dia sekarang suka ngembaliin prop yang aneh-aneh, misalnya kadang combo search juga di navbar, kadang combo search-nya, kadang juga combo card kan di navbar pasti, nggak mungkin ngepak lain. Itu kurang lebihnya. Cuma kasus aku combo search-nya itu bukan di navbar, tapi di dalam elemennya sih punya si product list. Tuh. Nih aku filter lah. Jadi yang aku masukin itu filter produk jadinya, bukan si produk lagi. Yang aku masukin dalam elemen gitu guys. Lebihnya. Ini perlu nggak sih sebenarnya? Coba aku cek. Nah, ini juga nggak perlu sebenarnya. Nah, ini juga enak.